Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yunan Setiawan, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Semarang, guru teknik pengelasan SMK Negeri 10 Semarang. Alhamdulillah, saya bersyukur telah sampai pada posisi pembelajaran modul 3.1, di mana modul 3.1 mengantarkan saya untuk bisa bertemu dengan kepala sekolah untuk menanyakan atau mewawancarai tentang bagaimana seorang kepala sekolah atau pemimpin pembelajaran mengambil keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin. Pastinya dari dua kepala sekolah yang saya wawancarai mempunyai ciri pemikiran atau dasar pemikiran pengambilan keputusan yang berbeda-beda. Tetapi dari keduanya bisa saya mencoba mengambil kesimpulan bahwa pengambilan keputusan ternyata tidak semudah ketika kita hanya sebagai seorang guru. Pemimpin wajib menakar atau menimbang-nimbang resiko yang terjadi atas dasar keputusan yang telah diambilnya. Dalam pendidikan guru penggerak, sebagai CGP saya sudah mempelajari beberapa modul. Yang pertama adalah tentang filosofi Ki Hajar Dewantoro bahwa pendidikan harus berpihak pada murid. Pendidikan adalah menuntun laku anak, sehingga keputusan-keputusan yang diambil oleh pemimpin pembelajaran bagi saya seharusnya berpijak pada kebutuhan murid dalam belajar dan tidak merugikan murid secara umum. Saya sangat senang bisa belajar pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan, di mana akhirnya saya mengetahui bahwa ada konsep pengambilan keputusan untuk bisa dijalankan sebelum suatu keputusan itu diambil. Bahkan sampai ada pengujian keputusan. Apa tahapannya? Dari yang sudah saya pelajari adalah bagaimana mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Ternyata nilai-nilai itu tidak seluruhnya sejalan, tetapi kadang suatu situasi membutuhkan kejelian atau keterampilan berpikir tentang nilai-nilai yang bertentangan ketika kita memutuskan mengambil solusi A atau solusi B. Yang kedua, sebagai seorang pemimpin kita diberi pemahaman tentang menentukan siapa saja yang terlibat dalam situasi ini. Bagi saya mungkin alhamdulillah saya sudah pernah berada pada posisi dari mulai wali kelas, kepala bengkel, ketua kompetensi keahlian, wakil kepala sekolah bidang sarana prasarana dan ketenagaan. Sampai sekarang saya berada di posisi pelaksana tugas kepala subbag tata usaha. Tentunya walaupun bukan pengambilan decision akhir, tetapi pada lingkup-lingkup tataran taktis ataupun tataran operasional, saya sudah mulai mencoba mengambil keputusan bagaimana cara memimpin tim yang kecil ini. Sehingga saya senang sudah mulai bisa mendapatkan konsep bagaimana sih menentukan siapa saja yang terlibat dalam kasus atau situasi yang saya hadapi. Yang selanjutnya adalah bagaimana mengumpulkan fakta-fakta. Ini ternyata penting. Bagaimana seorang pemimpin itu, kalau bahasa Islamnya tabayun ya, mengumpulkan fakta-fakta sehingga bisa lebih komprehensif, bisa lebih matang dalam menganalisa data yang ada. Selanjutnya, ternyata ada uji benar dan salah. Ada uji legal, ada uji regulasi, ada sampai uji intuisi atau uji publikasi ketika keputusan itu sampai dimuat oleh media. Ternyata mengambil keputusan sampai ada uji sebegitunya. Yang selanjutnya adalah paradigma benar lawan benar. Tidak semua yang kita putuskan itu benar melawan salah, tetapi bisa jadi keduanya adalah benar. Lalu bagaimana seorang pemimpin bisa
menganalisa bahwa paradigma benar dan benar ini, pemimpin tidak terjebak dalam paradigma individu melawan kelompok, keadilan lawan kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, serta jangka pendek melawan jangka panjang. Punya trik-trik tersendiri bagaimana beberapa kepala sekolah yang kami wawancara untuk bisa menyelesaikan atau mencari solusi dari paradigma benar lawan benar. Yang selanjutnya adalah uh, prinsip resolusi. Bagaimana 3 prinsip penyelesaian dilema sangat penting bagi saya. Baru saya tahu bahwa ada berpikir berbasis hasil akhir atau end based thinking, berpikir berbasis peraturan atau rule based thinking, dan berpikir berbasis rasa peduli atau care based thinking. Rata-rata seorang pemimpin hanya akan menilai pada hasil akhir saja tanpa melihat prosesnya. Namun ternyata di modul 3.1 ini kami diberi pemahaman bahwa ada 3 basis berpikir, ya, tidak hanya berpikir berbasis untuk hasil akhir, tetapi ada yang berbasis peraturan. Ada juga yang berbasis rasa peduli, kemanusiaan atau empati. Ini jujur situasi yang tidak mudah untuk menganalisa hal tersebut. Ada investigasi opsi trilema, memunculkan suatu solusi di mana solusi ini di luar dari pemikiran yang sudah kita pikir sebelumnya. Ini juga salah satu konsep berpikir yang baru bagi saya. Lalu sampai pada posisi membuat keputusan. Bahkan keputusan pun ada tahapan selanjutnya adalah direfleksikan. Ini yang ternyata sampai pada posisi hal tersebut. Lalu bagaimana nilai-nilai dalam diri saya seorang guru berpengaruh dalam mengambil keputusan. Sebagai seorang guru, saya berkeyakinan saya punya 4 kompetensi guru yang wajib saya pegang, yaitu kompetensi pribadi, kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi pedagogik, dan kompetensi profesional. 4 kompetensi itu wajib hukumnya bagi guru untuk memperdomani tersebut. Sehingga nilai-nilai yang muncul dari 4 kompetensi guru itu, ya, ada namanya integritas. Bagaimana guru itu mempunyai integritas, komitmen dalam pengambilan keputusan pembelajaran di kelas. Yang selanjutnya adalah keadilan. Guru mempunyai rasa nilai keadilan sehingga adil itu tidak memberikan sesuatu sama tetapi sesuai dengan haknya. Bisa jadi guru akan memberikan semacam tambahan pembelajaran atau tambahan tugas bagi murid yang dirasa memang memerlukannya itu. Yang selanjutnya adalah empati. Pendidikan itu tidak lepas dari mengolah rasa atau empati. Seorang guru seyogyanya ya punya empati, sehingga semua keputusan yang diambil oleh guru yang berdampak pada murid mengandung nilai-nilai empati, walaupun kita tidak boleh terjebak dalam rasa empati tersebut. Yang selanjutnya adalah nilai tanggung jawab. Pasti guru adalah orang dewasa yang sudah bisa diambil tanggung jawabnya ketika mengambil keputusan. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat berdampak pada lingkungan positif? Saya rasa ketika saya berada pada lingkup wali kelas, pasti akan mengambil keputusan-keputusan terhadap perwalian saya. Misalnya ada anak-anak yang sering tidak masuk kelas tanpa keterangan yang bisa dipertanggungjawabkan, maka saya akan mengambil keputusan untuk memanggil orang tuanya. Ketika memanggil orang tuanya, maka siswa yang lain akan melihat bahwa di sini guru akan berperan mengambil keputusan yang tepat untuk menjaga lingkungan pembelajaran yang positif, menjadi semacam perhatian bagi siswa lain bahwa ketika tidak berangkat ada kemungkinan orang tua akan dipanggil untuk diajak diskusi untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut.
Lalu tantangan-tantangan apa yang muncul di sekolah saya ya, ketika dalam hal, eee, pengambilan keputusan. Tantangannya bisa berasal dari, tekanan dari dalam, semisal, sebagai guru kita memberi nilai tidak tuntas pada siswa, padahal data yang kita punya adalah data yang valid, sahih, bisa dipertanggungjawabkan, namun biasanya pimpinan sekolah akan mereview ulang, apakah betul anak tersebut akan diberi nilai tidak tuntas. Rasa-rasanya guru wajib untuk menimbang-nimbang lagi, yaitu tantangan bagi seorang guru. Bagaimana guru mau memberikan nilai tidak tuntas walaupun sudah ada remedial, sudah ada pengayaan, tetapi ketika pimpinan meminta kita untuk mengevaluasi ulang, maka akan kita evaluasi ulang. Tantangan selanjutnya adalah konflik nilai. Tadi rasa keadilan dengan rasa kasihan. Akhirnya kita sering terjebak pada paradigma itu. Anak dinilai tidak tuntas, akhirnya kasihan kalau dia tidak naik kelas. Ya dengan kasihan itu kadang kita agak memandang sebelah mata terhadap keadilan. Terus teman-teman yang lain bagaimana? Wong dia seharusnya tidak tuntas kok akhirnya kita tuntaskan. Itu juga tantangan yang mungkin saya sering hadapi. Bagaimana saya sebagai pemimpin pembelajaran mengambil keputusan untuk memengaruhi kehidupan atau masa depan murid-murid saya? Yang utama adalah ketika keputusan yang saya ambil adalah keputusan yang dapat saya pertanggungjawabkan untuk pengembangan keterampilan hidup anak. Kebetulan saya mengajar produktif, maka keterampilan-keterampilan produktif atau keterampilan hidup, life skill anak saya optimalkan. Itu menjadi keputusan yang saya ambil sebagai guru produktif. Tetapi saya tidak mengucilkan atau tidak mengesampingkan penanaman karakter. Justru berdasarkan fakta yang saya dapatkan dari industri, bahwa nilai karakter adalah nilai utama yang diprioritaskan, yang diminta oleh industri. Nilai karakter tanggung jawab, nilai karakter sopan santun, nilai karakter jujur, disiplin pada anak itu dibutuhkan oleh perusahaan atau dunia industri, dunia usaha. Maka dari itu, pembelajaran sosial emosional setelah saya mendapatkan pendidikan guru penggerak, saya selalu baik itu intrinsik ataupun ekstrinsik, saya munculkan pada pembelajaran saya. Selanjutnya adalah bagaimana saya mengelola lingkungan belajar yang positif. Saya yakin ketika lingkungan belajarnya positif, maka anak-anak akan terbawa kebiasaan positif itu dalam kehidupan sehari-hari. Kebiasaan-kebiasaan positif itu bisa dianggap sebagai keterampilan hidup kelak mereka akan terjun di masyarakat atau life skill. Sebelum mempelajari modul ini, saya sudah mencoba membuat keputusan pada level taktis dan level operasional, karena saya pernah berada pada posisi wakil kepala sekolah bidang sarana prasarana dan ketenagaan, maka saya memimpin tim dengan jumlah 9 orang. Bagaimana dalam situasi-situasi tertentu saya pasti akan mengambil keputusan sebelum keputusan itu atau alternatif solusi itu saya bawa ke kepala sekolah. Biasanya saya berpikir berbasis hasil dan berbasis peraturan, tanpa ada rasa berbasis empati ya. Kadang agak dikesampingkan. Nah, baru tahu ketika saya mempelajari modul 3.1 ini. Bagaimana perubahan yang terjadi pada cara Anda mengambil keputusan setelah mempelajari modul 3.1. Ini sangat berpengaruh bagi saya sebagai seorang guru, bagi saya seorang pribadi yang mungkin kelak insya Allah bisa menjadi pemimpin pembelajaran, maka saya akan menjalankan
tahapan-tahapan yang tercantum pada konsep pengambilan keputusan, bahkan sampai ke pengujian keputusan. Kalau dari hasil diskusi saya dengan kepala sekolah, ada namanya keputusan yang harus diambil on the spot, karena itu adalah tatarannya penting dan mendesak. Ada masalah yang penting tetapi tidak mendesak, jadi tidak harus diselesaikan pada saat itu. Nah, itu mungkin bisa langsung dianalisa pakai konsep pengambilan keputusan dan pengujian keputusan. Ada yang nama masalah tidak penting tapi mendesak. Itu juga treatmentnya mungkin lain. Yang terakhir adalah stratanya adalah tidak penting dan tidak mendesak. Ini yang mungkin bisa diberikan waktu yang cukup untuk menganalisa masalah tersebut. Kepala sekolah yang saya wawancara rata-rata selalu menekankan pada regulasi. Regulasi yang berlaku seperti apa, maka ikuti regulasi itu. Regulasi akan membawa kita dalam jalur-jalur kebenaran di situ. Semoga apa yang saya pelajari di modul titik 3 ini bermanfaat bagi saya. Ini adalah koneksi materi yang saya rangkum, yang saya susun berdasarkan pemikiran saya setelah saya membaca secara mendalam tentang modul pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.